Proses memperoleh pengetahuan, jenis-jenis pengetahuan, kebenaran pengetahuan, dan teori-teori kebenaran. Proses memperoleh pengetahuan. Pengetahuan merupakan hasil dari mengingat suatu hal, termasuk mengingat kembali kejadian yang pernah dialami, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dan terjadi setelah orang melakukan kontak atau pengamatan terhadap suatu objek tertentu. Epistemologi, proses terjadinya pengetahuan, menjadi permasalahan yang paling mendasar. Perlu pandangan yang sederhana dalam memikirkan suatu proses terjadinya pengetahuan itu. Jika berbicara cara memperoleh suatu kebenaran, pertama-tama, seseorang harus lebih dulu membahas cara memperoleh pengetahuan yang benar. Pengetahuan dapat diperoleh melalui beberapa faktor, yang dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu cara tradisional dan cara modern. Yang pertama, cara tradisional. Terdapat 4 bagian pada poin ini. Yang ke-1, cara coba-coba atau trial and error. Yang kedua, cara kekuasaan atau otoritas. Ketiga, berdasarkan pengalaman pribadi. Yang keempat, melalui jalan pikiran. Yang kedua, cara modern. Cara baru atau modern dalam memperoleh pengetahuan disebut metode penelitian. Melalui metode ini, selanjutnya menggabungkan cara berpikir deduktif, induktif, dan verifikatif. Jenis-jenis pengetahuan. Pada umumnya, pengetahuan dibagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya, yang ke-1, pengetahuan langsung. Adalah pengetahuan langsung yang hadir dalam jiwa tanpa melalui proses penafsiran dan pikiran. Yang kedua, pengetahuan tak langsung. Adalah hasil dari pengaruh interpretasi dan proses berpikir serta pengalaman-pengalaman yang lalu. Yang ketiga, pengetahuan indrawi. Adalah sesuatu yang dicapai dan diraih melalui indera-indera lahiriah. Yang keempat, pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual juga tidak terpisah dari pengetahuan indrawi. Yang kelima, pengetahuan partikular. Pengetahuan partikular berkaitan dengan satu individu, objek-objek tertentu, atau realitas-realitas khusus. Yang keenam, pengetahuan universal. Pengetahuan yang meliputi keseluruhan yang ada, seluruh hidup manusia. Misalnya, agama dan filsafat. Kebenaran pengetahuan. Kebenaran ilmu pengetahuan tidak bersifat absolut. Kebenaran ilmu pengetahuan dapat diterima selama tidak ada fakta yang menolak kebenarannya. Kebenaran ilmu pengetahuan bersifat pragmatis. Ilmu pengetahuan dipandang benar dan dianggap sebagai pengetahuan yang sahih sepanjang tidak ditolak kebenarannya dan bermanfaat bagi manusia. Ilmu pengetahuan juga tidak selalu memberikan jawaban yang memuaskan terhadap masalah-masalah manusia. Teori-teori kebenaran. Yang pertama, teori korespondensi adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Yang kedua, teori koherensi adalah teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria koheren atau konsistensi. Yang ketiga, teori pragmatisme. Teori kebenaran pragmatis adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal, atau sosial. Yang keempat, teori performatif menjelaskan suatu pernyataan dianggap benar jika ia menciptakan realitas. Pernyataan yang benar bukanlah pernyataan yang mengungkapkan realitas, tetapi justru dengan pernyataan itu tercipta realitas sebagaimana yang diungkapkan dalam pernyataan itu. Dan yang kelima, agama sebagai teori kebenaran. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam, manusia, maupun tentang Tuhan. Dalam mendapatkan kebenaran, menurut teori agama, adalah wahyu yang bersumber dari Tuhan. Sekian, terima kasih.